Bayangkan, lahir ke dunia bukan karena pilihan sendiri, tapi langsung dicap aib, dikucilkan, dianggap najis, padahal tidak pernah berdosa. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan dari anak-anak yang disebut anak zina. Tapi, benarkah mereka berdosa? Apa kata Islam dan bagaimana sains melihatnya? Anak hasil zina, dosa, nasab, dan takdir. Islam, Psychology and Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam video kali ini kita akan membahas satu tema yang sering menjadi perbincangan, penuh stigma, dan terkadang disalahpahami, yaitu tentang anak yang lahir dari hasil zina. Apakah mereka benar-benar berdosa? Bagaimana Islam memandang nasab dan dampaknya secara psikologis, sosial, hingga biologis? Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membedahnya dari berbagai sudut, Islam, sains modern, dan juga pendekatan kemanusiaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak orang tercerahkan dan kita semua semakin dekat dengan ajaran Islam yang sejati. Segmen 1. Logika agama. Mengapa nasab penting dalam Islam? Dalam Islam, nasab atau garis keturunan adalah bagian penting dari tatanan sosial. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 54, "Dan Dia, Allah, yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya punya keturunan dan pernikahan, nasab dan musaharah." Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Nasab tidak sekadar identitas, tapi berkaitan erat dengan hak waris, wali nikah, mahram, bahkan kejelasan hukum dalam masyarakat. Zina merusak tatanan ini karena menghasilkan keturunan tanpa kejelasan ayah biologis dalam ikatan sah. Itulah sebabnya anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Namun penting dicatat, anak tidak memikul dosa orang tuanya. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 194, Allah berfirman, "Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain." Segmen 2. Perspektif psikologi, dampak sosial dan emosional. Dari sisi psikologi, anak hasil zina bisa mengalami tekanan sosial seperti perundungan, stigma, hingga pencarian identitas diri. Menurut riset dari American Psychological Association, APA, anak yang tumbuh tanpa kejelasan sosok ayah berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, dan masalah identitas, terutama bila lingkungan tidak suportif. Bukan karena mereka rusak secara genetis, tetapi karena lingkungan yang membentuknya demikian. Artinya jika lingkungan membesarkannya dengan kasih sayang, pendidikan, dan nilai agama, maka anak tersebut bisa tumbuh mulia seperti anak lainnya. Segmen 3. Sains dan biologi. Apakah mitos anak zina atau sebutan anak haram yang dianggap buruk dan selalu membawa sial itu benar adanya? Dari sudut pandang sains, tidak ada bukti biologis bahwa anak hasil zina memiliki gen buruk, lebih bodoh atau amoral. Ilmu genetika menyatakan bahwa kecerdasan dan akhlak tidak diwariskan langsung dari perilaku zina, melainkan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, gizi, dan lingkungan. Konsepsi bahwa anak zina cenderung kriminal atau rusak secara moral adalah stereotip sosial, mitos belaka dan bukan fakta ilmiah. Jadi Islam sangat adil. Ia membedakan antara perbuatan dan pelaku yang tidak berdosa karena lahir dari keadaan yang tidak dia pilih. Segmen 4. Pendapat ulama, hukum dan solusi Islami. Ulama seperti Imam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat, anak hasil zina tidak berdosa. Dia tidak bisa disalahkan atas dosa orang tuanya. Yang berdosa adalah pelaku zina, bukan anak yang lahir dari zina. Dalam fatwa-fatwa kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa anak hasil zina harus dirawat, diberikan hak hidup, pendidikan, dan kasih sayang. Mereka juga tetap bisa menjadi orang saleh. Lihatlah sejarah Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama besar,
dulunya adalah perampok, bukan dari nasab yang mulia, tapi ia menjadi wali Allah karena taubat dan ilmu. Sahabat, semua kita diajarkan untuk membenci dosa, bukan membenci pelaku, apalagi anak tak berdosa. Jika Anda mengenal anak dari hasil zina, peluklah mereka, beri harapan dan tuntun mereka ke jalan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bukan dari siapa ia lahir, tapi bagaimana ia hidup. Mari renungkan betapa adil dan rahmatnya ajaran Islam. Tugas kita bukan menghukum, tapi merawat, membina dan mengajak kembali ke jalan Allah. Jika Anda orang tua, peliharalah kehormatan keluarga Anda. Jika Anda masih muda, jauhilah zina. Dan jika Anda sudah terlanjur melakukan, bertobatlah dan rawatlah anak Anda sebaik-baiknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pesan ini tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.